Diam, sahur. Dil, siapa? Dil. Tuh ada Dil, itu apa tuh? Mana sih? Orangnya hilang Dil. Ah! Aduh, astagfirullah. Pesan air 200 gelas. Dia pesan air Dil. Tambah lagi. Bocor Dil. Bocor. Cairan tubuh bocor emang bikin horor. Kurang ion bisa dehidrasi. Nih tanda-tandanya. Catat, Pak. Bibir kering, badan lemas, dan kulit pucat. Terus gimana? Pocari Sweat saat sahur, jaga cairan tubuh. Otska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatur Rahman dengan NIM terakhir 829. Jadi di video ini saya akan mengulas iklan Pocari Sweat yang bertema ion tahan bocor yang bukan cuma lucu, tapi juga dibalut dengan tema horor ringan ya. Kita akan mengupas maknanya dengan teori Roland Barthes dengan teori yaitu denotasi, konotasi, dan mitos ya. Nah, langsung saja kita menuju kepada video atau scene pertama yang sudah saya simpulkan ya. Diam, sahur. Dil, siapa? Dil. Tuh ada Dil, itu apa tuh? Mana sih? Orangnya hilang Dil. Ah! Nah, di scene pertama ini denotasinya itu suasananya itu gelap ya. Gelap di waktu subuh juga, sebuah warung terbuka terlihat sepi. Seorang ayah dan anaknya tampak tertidur di dalam warung tersebut. Tiba-tiba terdengar suara seorang meneriakkan sahur ya dari kejauhan. Sosok berwujud hantu berjalan perlahan ya dan senyap mendekati warung tersebut. Tak lama kemudian hantu itu muncul ya, tiba-tiba muncul, dan sang ayah pun terlihat kaget juga di situ. Dan untuk konotasinya, situasi ini menyerupai setting film horor ya, di mana gelap, sunyi, dan kemunculan sosok misterius, panggilan sahur, dan menegangkan ya. Nuansa ini membangunkan ketegangan seperti di film horor dan tapi ya dikemas dengan elemen komedi agar tetap ringan dan menghibur. Lalu selanjutnya ada mitos. Nah, dalam budaya populer itu ya, waktu subuh itu sekitar jam 3 subuh ya, sering dikaitkan dengan hal-hal yang mistis atau maupun makhluk hidup, makhluk halus ya. Iklan ini memanfaatkan mitos tersebut dan membalikkannya menjadi simbol edukatif, yang bahaya sebenarnya itu bukan makhluk halus ya, tapi dehidrasi. Sosok hantu menjadi simbol tubuh yang kehilangan cairan, dan rasa takut diubah menjadi pesan kesehatan. Dan berikutnya scene kedua. Kita akan nonton videonya dulu pada scene kedua yang sudah saya simpulkan. Aduh, astagfirullah. Pesan air 200 gelas. Dia pesan air Dil. Tambah lagi. Bocor Dil. Bocor. Cairan tubuh bocor emang bikin horor. Nah, pada scene kedua ini untuk denotasinya, setelah sang ayah tadi terkejut ya karena melihat sosok hantu tersebut,
si hantu pun memesan 200 gelas air. Namun setelah si hantu minum air, tiba-tiba badannya mengeluarkan air yang sudah diminum karena minum tadi beberapa gelas air ya. Dialog cepat dari sang anak menggambarkan bahwa makhluk itu sangat kekurangan cairan. Lalu muncul narasi, Cairan tubuh bocor emang bikin horor. lalu lanjut kepada konotasi. Nah, untuk konotasinya, suasana horor yang dibangun di awal berubah menjadi kocak dan absurd. Hantu yang biasanya menakutkan justru digambarkan sebagai sosok yang haus sampai minta 200 gelas air ya. Ini suatu bentuk komedi visual yang memparodikan adegan horor tapi klasik yang digabungkan dengan edukasi soal pentingnya cairan tubuh. Dan si anak sebagai karakter yang mengucapkan kalimat seperti cairan tubuh bocor emang bikin horor. Nah, yang juga menambah efek kejut pada iklan ini. Dan untuk mitos pada scene kedua ini, adegan ini menabrakkan mitos klasik tentang hantu yang biasanya makhluk halus itu bikin takut karena jahat atau mengganggu, tapi di sini ia justru jadi simbol tubuh manusia yang kekurangan ion saat puasa. Nah, lanjut kita akan masuk kepada scene yang ketiga. Nih tanda-tandanya. Catat Pak. Bibir kering, badan lemas, dan kulit pucat. Terus gimana? Nah, pada scene ketiga untuk dinotisinya, nah setelah tadi permintaan 200 gelas air dari si hantu dan tubuhnya bocor-bocor karena kekurangan ion, si anak ini mulai menjelaskan. Ia menyebutkan gejala-gejala dehidrasi seperti bibir kering, badan lemas, dan kulit pucat. Ia menunjukkan dengan ekspresi serius sambil menyuruh si ayah mencatat yang menunjukkan gejala-gejala tersebut. Dan untuk konotasinya adalah dalam adegan ini berubah dari lucu menjadi semi serius. Si anak bertindak seperti influencer kesehatan dadakan yang menyampaikan informasi penting dalam format yang santai. Ini menunjukkan bahwa edukasi tidak harus kaku ya, bisa dikemas secara menarik. Dan untuk mitosnya, masyarakat seringkali menganggap bahwa minum air cukup hanya saat haus. Iklan ini melawan mitos dengan memberitahu dehidrasi bisa datang diam-diam tanpa kita sadari lewat tanda-tanda kecil seperti bibir kering atau kulit pucat. Dengan cara ini pengetahuan kesehatan dibungkus dalam bentuk infotainment serius tapi tetap fun ya. Berikutnya scene keempat ya, dimana scene keempat ini adalah solusi dari scene-scene yang tadi ya, dimana untuk dinotasinya ini setelah penjelasan tentang tanda-tanda dehidrasi, suasana menjadi cerah. Sang ayah kemudian memberikan Pocari Sweat kepada si hantu. Visual pun berganti, si ayah, anak, dan hantu berubah menjadi sosok kaktus yang segar dan penuh energi. Ketiganya lalu bernyanyi bersama Pocari Sweat saat sahur, jaga cairan tubuh. Dan untuk konotasinya, konotasi transformasi ayah, anak, dan hantu menjadikan kaktus menggambarkan tubuh yang kuat menyimpan cairan dan tetap bertenaga selama berpuasa. Kaktus adalah simbol makhluk yang mampu bertahan di lingkungan kering tanpa kehilangan kelembapan, bernyanyi bersama, menciptakan kesan positif ceria, seolah mengatakan bahwa menjaga cairan tubuh itu bukan tugas pribadi saja, tapi bisa jadi kebiasaan bersama yang menyenangkan. Visual ini juga menunjukkan bahwa bahkan hantu pun bisa kembali bugar jika tubuhnya terhidrasi dengan baik. Sebuah pesan simbolik yang lucu dan mengena ya. Dan untuk mitosnya sendiri, biasanya kaktus ini diasosiasikan dengan ketahanan lingkungan di lingkungan yang sangat ekstrim. Dan iklan ini membalik persepsi itu menjadi pesan kesehatan. Tubuh yang minum Pocari Sweat bisa sekuat kaktus saat menghadapi puasa yang panjang ya. Iklan ini juga menyentuh mitos budaya populer tentang jam-jam sahur ya, sebagai waktu mistis dengan menghadirkan hantu sebagai karakter yang bisa kehausan dan akhirnya ceria setelah minum Pocari Sweat. Nah, iklan ini membongkar mitos horor subuh dan mengubahnya jadi edukasi ringan seputar hidrasi dan ion tubuh. Nah, untuk kesimpulan dari iklan ini,
Jadi iklan ini sukses menggabungkan horor dan humor dalam satu narasi yang ringan tapi edukatif. Nah, dengan pendekatan Bartes, kita bisa lihat bagaimana simbol mistis bisa dipakai untuk menyampaikan pesan kesehatan modern. Pocari Sweat tampil sebagai pahlawan yang menyelamatkan kita dari makhluk halus bernama dehidrasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga analisis ini bisa bikin kalian sadar bahwa iklan lucu punya makna yang dalam, bisa punya makna yang dalam ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.